Hati-hati kalau lihat nyokap kalian malam-malam. Bisa jadi itu bukan nyokap kalian. Ini cerita gue dapet dari teman gue sendiri, namanya Akmal. Mal, kalau lo nonton komen aja di bawah. Si Akmal ini anti banget sama cerita-cerita horor, apalagi film-film horor. Dia ini benci banget pokoknya. Karena dia tuh trauma. Dan cerita traumanya ini itu ngeri-ngeri sedap menurut gue. Jadi sekitaran umur 8 atau 9 tahunan gitu, si Akmal ini pernah kebangun tengah malam. Doi kebelet pipis. Posisinya udah tidur sendirian di kamar dia sendiri. Nah, kalau mau ke kamar mandi, kalau keluar dari kamar Doi, itu harus ngelewatin lorong buat ke arah kamar mandinya. Dan lorongnya ini lampunya suka dimatiin kalau malam sama nyokapnya. Nah, terus Doi takut kan kalau harus jalan ke kamar mandi sendirian. Rencana dia mau gedor-gedor kamar orang tuanya yang pas banget di sebelah kamarnya. Mau bangunin nyokapnya, minta dianterin pipis. Pas Doi keluar kamar, dia kan bisa lihat langsung ruang tamu rumahnya gitu ya. Nah, dia lihat tuh, ada nyokapnya lagi duduk di sofa ruang tamunya, lagi diem aja ngeliatin ke arah jendela luar. Doi panggil dong, "Mah, anterin ke kamar mandi dong, pipis." Nyokapnya berdiri nyamperin dia. Karena posisi ngantuk, dia nggak tanya apa-apa lagi, nggak ngobrol apa-apa, langsung jalan bareng ke kamar mandi. Lampu lorong tadi dinyalain sama dia. Masuk kamar mandi, dia pipis. Pas udah beres, dia keluar, nyokapnya udah nggak ada. Si Akmal kesel dong dalam hati. Apaan sih mah, kok ditinggalin? Orang cuma pipis bentar doang. Dia langsung lari ke kamarnya, tutup pintu, lanjut tidur. Nah, besok paginya, waktu bangun, nyokapnya ini lagi masak di dapur. Nyokapnya ngingetin Akmal, "Mal, kalau habis nyalain lampu lorong tuh dimatiin. Wattnya gede tuh lampu, hemat listrik, sayang." Akmal kesel kan dalam hati. Dia ngomong ke nyokapnya, "Lagian mama sendiri kenapa sih orang pipis bentar aja ditinggalin?" Nyokapnya bingung di situ. "Hah? Nganterin pipis? Kapan?" Akmal jawab santai dong sambil dia ngambil nasi mau sarapan gitu. "Semalam mah, masa lupa sih?" Nyokapnya jawab, "Mal, mama tuh baru bangun pas udah mau sholat subuh. Mama lihat lampu lorong udah nyala. Mama gak nganterin kamu. Kamu ngigo kali, ngelindur kamu." Akmal gak pernah lagi mau lanjut buat ngebahas cerita itu. Karena dia yakin banget kalau malam itu dia tuh dianterin sama nyokapnya buat pipis ke kamar mandi. Terus dia dianterin siapa dong? Niat begadang main PES bareng, malah main PES sama pocong. Buat yang nggak tahu, PES itu game bola ya. Biasanya enak tuh kalau begadang main PES bareng, udah top banget lah pokoknya. Nah, ada cerita nih dari pengirim bernama Farid. Ini cerita terjadi sekitaran tahun 2014-an. Waktu itu lagi weekend. Karena Farid ini jomblo, akhirnya ngajak teman-temannya ke rumah buat main PES bareng. Datang tuh sekitaran 4 orang. Ke rumah dia sekitaran jam setengah 8-an malam. Mulai tuh ritualnya main PES bareng. Yang kalah gantian biasanya. Main-main gak kerasa hampir jam setengah 12 malam. Temen-temennya ini ada yang nginep, ada juga yang pulang. Yang pulang ini rumahnya masih satu komplek sama si Farid. Sebut aja namanya Ilham. Si Ilham ini jam setengah 12 pamit pulang. Karena udah biasa main di rumah Farid, jadi dia langsung asal ngeloyor pulang gitu aja. Apalagi pagar depan itu belum digembok, jadi dia bisa pulang tanpa dianterin Farid. Sekitaran 10-15 menit kemudian, teman-temannya udah pada capek nih. Udah ada yang OTW tidur, ada yang ketiduran. Si Farid masih belum bisa tidur. PS-nya masih nyala, tapi si Farid ini main handphone, lagi buka-buka Instagram. Gak lama dia denger ada orang yang jalan ke arah kamar dia. Awalnya dia pikir bokapnya, tapi ternyata pas pintunya dibuka, ternyata itu si temennya, si Ilham. "Loh Ham, kagak jadi pulang?" tanya si Farid. Si Ilham ngangguk aja tuh. Mereka lanjut main PES bareng. Beres satu game, si Farid ini kebelet pipis. Dia OTW ke kamar mandi. Pas balik dari kamar mandi, si Ilham ini udah gak ada di kamarnya. Lah, ini si anak kemana lagi? Kok tiba-tiba hilang? Dia balik tuh, duduk depan TV, mainin handphonenya. Terus dia tuh denger ada yang gedor-gedor jendela kamar dia yang ngarah ke arah taman rumahnya. Kan ada kelambunya tuh ya, nggak kelihatan kan? Farid datangin itu jendela, dibuka kelambunya. Ini sumpah bikin Farid trauma sampai sekarang. Pas dia buka itu jendela, ada pocong lagi nyengir sambil pukul-pukulin kepalanya ke arah jendela itu. Farid teriak di situ, dia lari lompat ke arah teman-temannya yang udah tidur. Teman-temannya kebangun dong, kaget lah. Pas dicek udah nggak ada nih, si pocinya udah nggak ada. Nah, keesokan harinya pagi itu kan si temennya si Ilham kan balik tuh ke rumahnya si Farid. Pas ditanya, ternyata si Ilham itu kemarin sama sekali nggak balik ke rumah si Farid. Dia bener-bener pulang malam itu. Farid sampai sekarang nggak ngerti
dia main PES sama siapa malam itu. Hati-hati. Buat kalian para perempuan yang sedang haid, hati-hati kalau ada yang manggil nama kalian tengah malam. Cerita ini dikirimkan oleh seseorang bernama Ani lewat DM Instagram. Jadi si Ani ini tinggal berdua doang bareng adiknya yang kedua, sedangkan keluarga yang lain tinggal di rumah yang berbeda. Nah, si Ani ini punya kebiasaan, dia bangun jam 3 pagi untuk sholat tahajud sekalian sholat subuh. Dan karena hari itu dia haid, dia putusin buat tidur lagi. Pas udah mau ketiduran, dia tuh denger samar-samar ada yang manggil nama dia, Ani. Suaranya tuh suara perempuan. Si Ani ini melek, dia mau pastiin siapa yang manggil dia. Dia lihat adiknya tuh masih tidur, bahkan ngorok. Jadi nggak mungkin kan kalau adiknya itu yang manggil. Ani merem lagi di situ. Nggak lama suara manggil ini kedengeran lagi, dan kali ini suaranya makin keras dan makin deket rasanya. Ani. Ani berusaha tidur di situ karena dia tahu dia tinggal berdua doang sama adiknya. Nggak mungkin ada orang lagi di rumah itu yang manggil-manggil nama dia. Di tengah-tengah berusaha untuk tidur, badan Ani ini tiba-tiba nggak bisa digerakin. Dan suara manggil itu terus-terusan muncul, bahkan makin kenceng dan makin creepy. Ani, Ani, Ani. Sampai si Ani ini nangis netesin air mata karena dia berusaha untuk bangunin adiknya tapi nggak bisa. Singkat cerita, dia tiba-tiba sadar udah jam 4 pagi. Dia kebelet pup, kebelet buang air besar. Pas bangun, dia tuh lihat adiknya tuh udah duduk di kasur sambil senyum ngeliatin ke arah Ani. Dan juga muncul suara manggil-manggil nama Ani dibarengi dengan ketawa. Tapi karena Ani udah nggak tahan di situ nahan pupnya, dia bodo amat, dia lari ke arah kamar mandi. Singkat cerita, dia keluar sekitar jam 5, hampir setengah 6. Dia lihat di kamar adiknya ini udah rebahan sambil main handphone. Pas ditanya, adiknya tuh gak ngerasa duduk senyum-senyum. Bahkan dia tuh baru bangun tidur. Ani sampai sekarang gak ngerti, entah malam itu dia mimpi atau semua yang dia lalui itu nyata. Hati-hati. Dianterin sama ojek setan. Ini cerita gokil banget sih. Dia dianterin langsung sampai depan rumahnya. Gue dapet cerita ini dari seseorang bernama Zaki, dikirim di email. Bentar deh, ini studio gue kok bau sesuatu ya? Pantes enak banget. Bau kopi dari produk terbaru Scarlet Whitening. Ada body scrub coffee dan ada shower scrub coffee. Gue tunjukin nih cara pakainya biar kulit kalian cerah dan warnanya itu bisa rata, gak belang-belang gitu. Pertama, kalian pakai body scrub di seluruh tubuh kalian. Harus merata, jangan sampai ada spot yang ketinggalan. Nah, kalau udah kalian tunggu deh selama 3 menit. Ini baunya enak parah sih, bikin betah asli. Nah, kalau udah 3 menit, kalian bilas, baru dia pakai shower scrubnya. Ini kayak sabun biasa ya, kalian bisa langsung bilas setelah itu. Nah, kalian bisa lihat nih perbedaannya, lebih cerah kan, lebih lembut lagi, dan baunya gak usah dipertanyakan deh. Langsung aja order dari salah satu yang udah gue tulis di atas ya. Lanjut ke cerita. Kejadiannya tahun 2008 di daerah Jawa Barat. Zaki itu kuliah di luar kota. Udah gak pulang hampir setahunan, 2 semesteran lah. Dan rencananya dia mau bikin surprise nih buat keluarganya. Dia pulang, beres ujian terakhir libur semester, dia langsung pulang, ambil bis malam. Bisnya ini bakal berhenti di depan jalan raya arah ke rumah si Zaki. Dari jalan raya itu kira-kira masuk lagi 1-2 kilometeran lah, baru kelihatan gang rumahnya si Zaki. Dia gak berharap ada ojek jam segitu, jam 11-an malam. Jadi rencananya ya udahlah, dia mau jalan kaki aja sampai ke dalam rumahnya. Dia turun dari bus, dia lihat ada motor di kayak pangkalan ojek gitu. Zaki seneng dong, wah ternyata masih ada ojek nih jam segini. Pas disamperin, ternyata itu Bang Muklis, tetangganya si Zaki. Rumahnya beda gang gitulah. Bang Muklis masih narik nih bang. Si Bang Muklis ini gak ngejawab, cuma ngasih tanda suruh Zaki naik ke boncengan motornya. Selama perjalanan, Bang Muklis ini diem aja, gak ngomong sama sekali. Sampai ada satu hal yang sampai sekarang kalau Zaki ingat ini masih merinding banget. Zaki tiba-tiba ngecium kayak bau bunga, kayak bau bunga-bunga kuburan gitu. Dan si Bang Zakinya ini nyeletuk, "Tenang Zak, itu temen gua lagi lewat." Wah gila, Zaki merinding luar biasa di situ. Dia nggak ngerti nih Bang Muklis ini bercanda atau serius gitu. Pas sampai rumah, Zaki mau ngasih duit, ditolak sama Bang Muklis. Katanya, ya udah Zak, santai aja, gue sekalian mau arah balik. Abis itu Bang Muklisnya cabut. Besok paginya nyokapnya tanya kan, "Zak, kemarin gimana kamu bisa sampai rumah?" Zaki cerita kalau dia naik ojek, ojeknya Bang Muklis. Nyokapnya kaget, "Zak, jangan bercanda dong kamu." Zaki bingung dong. Ternyata nyokapnya cerita kalau si Bang Muklis itu udah meninggal 3 bulan yang lalu karena sakit. 3 bulan yang lalu. Wah gila, Zaki merinding luar biasa ingat kejadian semalam. Bau bunga itu. Sampai sekarang dia gak ngerti gimana caranya dia bisa sampai rumah malam itu. Hati-hati.